pengguna YouTube 98% itu akan percaya dengan sebuah thumbnail yang menarik. Menariknya apa? Orang itu udah berpikir uang. Apabila sebuah konten dengan dibungkus dengan nominal uang yang besar secara instan, kita mendapatkannya secara instan, otomatis akan tertarik. Siapapun akan mengklik sebuah video itu, meskipun isinya adalah omong kosong, hanya konten, atau misalkan hanya sebagai hiburan showbiz gitu kan. Oke teman-teman para pejuang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Saat ini mungkin banyak yang meributkan algoritma itu apa. Algoritma menurut metodenya masing-masing. Tapi pada dasarnya algoritma itu sendiri mempunyai arti, merupakan salah satu istilah sains yang umum digunakan oleh teknologi pemrograman. Algoritma itu berasal dari kata algorithm yang dikenal sebagai cara perhitungan dalam bahasa Arab. Dan algoritma sebenarnya diambil dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, dan akhirnya karena sering disebut oleh orang barat dan menjadi algoritma atau algoritmus. Dan secara bahasa akhirnya algoritma diartikan sebagai proses perhitungan dalam bahasa Arab. Namun saat ini ilmu algoritma berkembang menjadi ilmu dalam sistem komputasi. Jadi algoritma itu sendiri didefinisikan sebagai deretan langkah-langkah komputasi komputer yang mentransformasikan data masukan menjadi keluaran. Jadi algoritma itu juga bisa diartikan sebagai deskripsi dari urutan perintah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Jadi penggunaan algoritma ini adalah meminimalisir kesalahan penulisan program yang berulang-ulang, menjadikan program yang jadi lebih sederhana, memudahkan programmer membuat program menjadi rapih dan terstruktur sehingga mudah dikembangkan, serta memudahkan programmer mencari keliruan dalam pemrograman. Jadi semuanya mungkin serba bingung, apa itu algoritma ya. Banyak tutorial untuk menjadikan sebuah algoritma YouTube adalah ini. Tutorial A misalkan kata Dan JC, algoritma YouTube adalah ini. Menurut Mas Timon, algoritma YouTube adalah ini. Dan menurut saat ini dengan metodenya yang baru, yaitu misalkan kata Belian tutorial, algoritma YouTube adalah ini. Semuanya itu benar menurut metodenya masing-masing, ya kan? Jadi bagaimana metode itu berhasil dan masuk di ketentuan atau persyaratan YouTube, tapi mereka mengatakan bahwa algoritma A salah, algoritma B salah, algoritma C salah. Sebetulnya itu sama. Itu adalah sebuah metode. Membuat metode seperti itu dan berhasil. Ketika algoritma yang sebenarnya algoritma YouTube itu lain lagi, untuk pihak tidak lagi, karena pihak YouTube itu tidak berpikir pada satu. YouTube itu adalah sebuah perusahaan yang mempunyai divisi berbeda-beda. Nah, jadi mereka mensatukan dari setiap divisi dengan setiap keuntungan, misalkan dengan setiap apapun yang ditentukan oleh perusahaan tersebut, akhirnya diimplementasikan oleh setiap divisi mereka. Jadi si programmingnya tersebut membuat sebuah pemrograman yang dibuat oleh programming dengan kata istilah algoritmanya, ya kan? Karena divisi A maunya seperti ini gitu. Dengan aturannya jangan sampai merugikan si pengiklan, biar pengiklan itu tetap betah dengan YouTube dan tetap mempromosikan produknya kepada pihak YouTube. Dan untuk konten kreator juga ada, ya kan? Untuk divisi konten kreator seperti ini dengan aturannya seperti ini misalkan ya. Akhirnya si programmer tersebut membuat sebuah algoritma. Jadi dia menyusun semua algoritmanya, menyusun dengan skrip codingnya untuk si konten kreator ya. Apalagi ya, ada peraturan baru ya, kita harus patuhi karena memang semuanya itu adalah sebuah algoritma, cuman di dalam bahasakan secara umum agar mengerti. Kalau kita membacanya secara bahasa coding, kan tidak semua orang akan membaca sebuah coding. Kebanyakan dengan konten seperti itu dibungkus dengan sebuah kekayaan. Kalau ya seperti afiliator yang ya seperti MLM lah, multi level marketing gitu kan. Dengan dibungkus dengan sebuah kekayaan, orang akan menanggapi hal itu adalah benar, ya kan. Jadi akhirnya orang percaya, mengklik sebuah video itu karena dari sekian ribu orang pengguna YouTube
YouTube 98% itu akan percaya dengan sebuah thumbnail yang menarik. Menariknya apa? Orang itu udah berpikir uang. Jadi tidak ada salahnya juga. Ya karena memang akhirnya audiens gak tergiur seperti itu. Akhirnya banyaklah yang menjadi YouTuber. Konten pemula dengan konten yang seperti apa juga akhirnya bisa menjadi YouTuber. Cuman itu kan masalah hasil, kan tergantung rezekinya seseorang. Oke, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.